Halo semuanya, kita berada di Cibitung, tapi sisi selatan. Nah, untuk sisi utara, kemarin sudah sempat diresmikan oleh Pak Presiden dan sudah dibuka untuk umum, ya. Dan kita sudah mencoba, silakan dilihat di video-video kami sebelumnya. Nah, bagaimana dengan sisi selatan dari tol Cibitung ke arah Cilincing? Ya, kita berada di kawasan MM 2100 dan di kawasan ini terusan dari tol Cibitung ke arah Cilincing, ya, yang ini adalah Cibitung ke arah Cimanggis, masih on progress. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita akan menuju ke arah Cibitung. Kita bergerak dari arah Bekasi menuju ke arah timur. Di sini di atas kita ini adalah layang MBZ, ya. Layang ini menghubungkan Simpang Susun Cikunir langsung ke arah kilometer 48 di sekitar Karawang. Nah, layang ini memang dipergunakan untuk mengurangi beban jalan tol Jakarta Cikampek yang ada di bawah. Kemudian kepadatan yang terjadi biasanya, ya, di setiap hari kalau kita perhatikan sekarang, karena pergerakan dari moda perekonomian sudah semakin baik. Kita bayar tol terlebih dahulu. Ya, ini adalah pintu tol Cibitung 3, ya. Gate ini bisa menyambungkan kita ke arah kawasan industri MM 2100, juga ke arah tol yang baru yang kemarin sudah diresmikan dan kita sudah uji coba, yaitu tol Cibitung ke arah Cilincing yang sudah sampai di Tarumajaya. Ya, kemarin kita lewat di sini pagi hari, kemudian yang ke arah Cilincing itu adalah yang ke kiri, ya. Jalannya ini pecah dua atau ke arah utara, sedangkan lurus ini masuk ke kawasan. Nah, yang sempat dibuka sebelumnya yaitu tol Cibitung ke arah Telaga Asih, ya. Kemudian selanjutnya baru dibuka kemarin dari Telaga Asih sampai ke arah Gabus, ya, itu seksi 2-nya. Kemudian dari Gabus sampai ke Tarumajaya seksi 3. Panjang dari tol baru yang dibuka yaitu kurang lebih 24,7 sampai mungkin 25 km, ditambah dengan 2,5 km yang ke arah Telaga Asih itu menjadi 27 km, ya, mungkin ya 27-28 km. Tinggal sisi seksi 4, ya, kita sudah videokan juga, ya, silahkan dilihat dari Tarumajaya sampai ke arah Simpang Susun Cilincing. Simpang Susun Cilincing itu masih on progress dikerjakan dan sudah nampak bangunan-bangunan di sana, ya, konstruksinya, yaitu layang-layang yang akan menjadi Simpang Susun, di mana nanti pertemuan dari JOR 1 dan JOR 2. Kita agak slow down di sini untuk melihat perkembangan dari si tol Cibitung ke arah Cimanggis, ya. Nah, ke arah belakang atau ke arah utara itulah yang ke arah Telaga Asih yang tarifnya masih 5.500, kemudian terus ke Gabus dan Tarumajaya. Kita belum tahu tarifnya, ya. Nah, nanti dari tol Cikampek, ya, kita keluar Cibitung 3 tadi akan bisa bergabung ke kanan sini masuk menuju ke arah Cimanggis apabila si tolnya selesai, ya. Kemudian ada satu lagi, ya, on ramp, itu tadi on ramp, ya, yang di kanan cuma dari arah Jakarta Cikampek, yang dari Jakarta dari arah barat. Sedangkan dari arah timur ada di sisi kiri kita, nampaknya naik ke atas lalu tersambung dengan si tol Cimanggis, ya, Cibitung Cimanggis ini. Atau, ya, kita bisa keluar di bagian bawah melewati pilar-pilar dari si layang konstruksi tol di sini, ya, yang sebelah kiri ini sedang dibeton, ya. Kemudian yang ini sempat memang jalannya rusak, kemudian ada perbaikan-perbaikan seperti ini, ya, ditambal dan diberi aspal, ya, karena beton-betonnya itu pecah di sekitar sini. Nah, karena ini masih tahap konstruksi, jadi di sini memang kondisinya masih seperti ini. Untuk area-area yang sedang dilanjutkan konstruksinya seperti ada betonisasi, ya, pengecoran yang tadi di bagian kanan, lalu juga ada sebagian kiri ini dibatasi dengan barrier beton, ya, sehingga kendaraan-kendaraan yang lewat di sini, yang keluar tadi Cibitung 3 lewat ke arah sini masuk ke kawasan tentunya terjaga, ya, tetap aman seperti itu.
perhatikan ini tiang-tiang atau pilar-pilarnya masih seperti waktu-waktu yang lalu ya, belum ada sambungan girder-girder ke sini. Sedangkan dari waktu ke waktu juga kita perhatikan ya, pergerakannya kita lihat memang agak jauh lebih lamban dibandingkan dengan sisi utara. Mungkin ada beberapa hal yang harus diselesaikan, atau ada kendala yang ya perlu dikoordinasikan bersama, mungkin lintas instansi dan lainnya ya. Ya kita harapkan ini dapat juga lancar ya, seperti yang sisi utara. Sisi utara sendiri itu ditargetkan nanti di akhir 2022 malah ya, untuk bisa selesai dan tersambung ke Jor 1. Nah, di atas kanan kita lihat ini ada crane ya. Crane-nya memang tidak mirip dengan launcher kereta cepat Jakarta Bandung si girdernya, cuman ini versi yang mungkin tidak sebesar itu karena material yang diangkat atau girder yang diangkat itu mungkin beratnya tidak sama. Tentu saja berbeda jauh ya dibandingkan dengan girder box kereta cepat yang masing-masing panjang 30 meter dengan berat hampir memang ratusan ton. Nah, ini yang kita perhatikan di sekitar sini ya. Hal baru adalah ada progres ya. Di sini kita lihat girder antar pilar ya, sudah mulai bergerak maju ke arah depan ya, ke arah simpang susun. Lalu persis ini di sekitar area SPBU yang sebelumnya kita lihat si crane-nya ya, atau ya crane lah dalam hal ini, bukan si launcher, dapat bergerak ya sedikit demi sedikit sampai ke arah simpang susun ya. Kita putar balik di sini ya untuk melihat posisi crane yang sudah bergerak, kemudian juga girder. Tidak hanya tol utamanya, tapi yang on ramp juga sudah disambungkan girdernya. Terus di atas tadi kita lihat juga ada bondex ya, bondex untuk tatakan atau alas dari pengecoran ya, mungkin sudah dipasang juga rangka-rangka. Kita tidak bisa lihat di atasnya, silakan lihat di video-video teman kita yang menggunakan drone ya. Kita melewati ini untuk mengecek di sisi bawah ya, tanpa ada petugas yang itu. Nah, itu yang sering saya lihat gunanya untuk apa ya, buat mengukur ketinggian kah atau mengukur kelurusan atau bagaimana. Mungkin sahabat-sahabat dari sivil boleh berbagi informasi. Di sini tiang pilarnya itu bukan 2 ya kayak portal, tapi sampai 3 ya susun. Nah, di sisi kiri ini adalah off ramp ya, ini dari arah selatan nanti keluar ke sini untuk masuk ke ada mungkin di depan ada 2 pecahan ya. Yang pertama masuk ke tol Jakarta Cikampek yang ke arah barat, atau lurus ya nanti masuk ke tol Jakarta Cikampek yang ke arah timur. Wah, bang motornya sampai muter di sini ya. Ya, kondisi jalan di sekitar sini masih sama ya, tidak begitu banyak berubah ya. Tapi tadi kita lihat sudah ada tambalan-tambalan ya. Cuman akses masuk ke tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah barat itu terakhir masih rusak ya. Itu minggu lalu ya, kurang lebih masih rusak dan cukup dalam lubangnya, sehingga diperlukan manuver bagi kendaraan-kendaraan untuk bisa lewat. Ya, hujan rintik-rintik di sini dan cuaca agak mendung. Nah, ini yang di depan kita barusan itu diteruskan cornya ya, untuk akses masyarakat menuju ke pintu tol, tapi yang dari dalam kawasan. Tentunya bertemu nanti yang dari off ramp yang keluar dari arah selatan ya. Kita balik lagi, tapi kita akan menuju ke arah belakang. Tadi kita hanya melihat di sekitar SPBU ya, tentang pergerakan dari si crane. Ini pilarnya sampai 4 ya kakinya. Sama ya, lokasinya ditutup dengan barrier beton, kemudian ada seng juga di bagian atasnya. Seperti ini tampaknya. Ini memang lebar ya, karena yang kita coba di sisi Cibitung ke arah Tarumajaya itu punya 3 lajur 1 arah, berarti ada 6 lajur 2 arah ya. Ke arah selatan si tol ini akan ketemu dengan satu simpang susun, yaitu Setu Utara.
dan ini merupakan pintu akses nantinya ke arah kawasan industri MM 2100 yang ketemu di Jalan Sumbawa ya. Lalu berikutnya adalah Setu Selatan, dan itu ada pertemuan nantinya ya dengan si Japek 2 Selatan. Nah, kalau sahabat-sahabat semua mengikuti tentang Japek 2 Selatan yang seksi kalau nggak salah seksi yang ke arah Sadang dan Purwakarta itu sudah selesai, namun belum dibuka ya sepertinya secara resmi. Hanya saja seksi 1 yang dari arah Jati Asih menuju ke arah Burangkeng ya, atau mungkin lewat Bantar Gebang ya, dan seterusnya lewat perumahan Vida, itu belum ada pergerakan yang kita lihat. Mungkin nanti berikutnya ya. Nah, setelah itu akan ketemu nanti Simpang Susun Narogong ya, ada Cikeas, lalu Jatikarya ya, dan ketemulah Cimanggis. Nah, di situ di Cimanggis akan masuk ke tol Jagorawi. Nah, sehingga tentunya memudahkan para pengguna atau kendaraan-kendaraan lalu lintas ya yang dari arah selatan ingin menuju ke arah timur ya, ke Jawa Tengah, Jawa Barat yang sisi Purwakarta dan seterusnya, lalu Jawa Timur, bisa menggunakan tol ini dengan cepat tanpa harus lewat di Jor 1 Simpang Susun Cikunir yang kita tahu ya belakangan ini cukup sering terjadi kepadatan karena ada penyempitan. Kemudian di situ juga gerbang tolnya cuma 2 ya kalau nggak salah ya untuk masuk ke arah Jakarta Cikampek. Nah, kalau kita lihat kembali ya tadi dari arah kawasan menuju ke arah utara lagi seperti ini. Jadi memang kendaraan-kendaraan yang di sini karena merupakan kawasan industri, jadi yang lewat adalah kendaraan-kendaraan berat dan besar. Nah, terusan dari ini ya, terusan si tol ini sampai ke arah nantinya Kukusan Depok ya. Lalu yang sedang dikerjakan dari Kukusan yang akan nyambung dengan tol Desari di Simpang Krukut. Nah, lalu habis itu akan ke arah Cinere dan akan tersambung dengan tol Pamulang Serpong menuju ke arah bandara. Itulah yang akan menjadi lingkar baru ya di luar Jor 1, yaitu Jor 2 yang ini. Jadi Jakarta Outer Ring Road yang kedua. Kalau Jor 1 kan sudah beroperasi dan sedang ada wacana ya, dan rencana untuk dibuat elevated. Ini di sisi atas kita lihat ya, si girder-girder terbentang antara pilar-pilar. Ini makin sore di sini makin macet ya, karena kendaraan-kendaraan besar mulai keluar ya, dan menuju mungkin ke tempat-tempat yang akan dihantarkan logistiknya atau barang-barang atau apapun material yang ada di sekitar kawasan. Termasuk juga karena ini kawasan industri ya, jadi pekerja-pekerja industri juga di sore hari itu on time ya, pulang ke lokasi hunian masing-masing ya. Ada jalan alternatif sebenarnya di bagian kiri sini untuk menuju selain tol ya, karena kalau semuanya tol menuju ke arah hunian yang tidak berada, mungkin tidak perlu masuk tol ya, perlu juga jalan. Ini ekskavator ya, sore hari ada ekskavatornya, dan nampaknya proyek ini tetap berlanjut, hanya saja memang agak lebih pelan ya, agak slow. Ada petugas yang mengatur di sekitar sini. Kita akan masuk ke arah tol Jakarta Cikampek ya. Dan seperti kita ketahui di video kami sebelumnya itu juga kita sempat membahas adanya akses yang kurang bagus pada saat di sekitar pintu tol dan bergabungnya dengan si jalan tol Jakarta Cikampek. Semoga ini menjadi perhatian dan dapat diperbaiki oleh pihak yang berwenang, pengelola ya jalan dalam hal ini, agar masyarakat dapat menggunakan jalan ini sebagai akses yang nyaman untuk menuju ke lokasi yang diinginkan. Ini sudah diaspal di bagian sini ya. Sebelumnya ini adalah retakan atau pecah malah dari beton seperti ini ya. Ini mulai sedikit beton-beton jalan ya. Nah, ini pencabangan ya dari akses menuju ke tol Jakarta Cikampek. Yang ke kanan itu ke arah timur, yang ke kiri ke arah barat. Ke arah timur itu ke arah Cikampek ya, ke arah Cikarang seperti itu, dan ke arah barat menuju ke arah Jakarta atau Bekasi, kota Bekasi.
Di pinggir kiri kita bisa lihat lubang-lubangnya, lubang-lubang yang lumayan besar, lebih besar daripada ban kendaraan sebenarnya. Dan di sini jalannya pecah-pecah. Nah, inilah jalan yang mungkin boleh dibantu untuk diperbaiki ya, dimuluskan kembali. Mungkin tantangannya adalah kendaraan-kendaraan berat yang barusan kena lubang lumayan ya, kendaraan berat yang ada di sini. Jadi mungkin perlu kualitas dari cornya yang lebih tinggi ya secara kekuatan ya. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Kita doakan yang sisi selatan dari Cibitung ke arah Cimanggis juga bisa selesai ya, seperti yang sisi utara. Salam sehat.